Assalamualaikum, selamat pagi setengah siang Ibu Presiden UMKM Sekecamatan Wonokromo. Lagi-lagi ada pertemuan-pertemuan. Ini rutin atau gimana, Bu? Tolong Ya, jelaskan untuk rutin 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ya. Terus yang dibicarakan nanti Oh ya, momen-momen yang banyak. penting. Yang penting ada permodalan dari Bank Jatim, Uh-huh. ada info dari Dispokdak tentang pameran, ada keterampilan yang untuk craft. Gitu ya. Jadi, Terus nanti pasti Bu apa namanya? Bicamat. Bu Camat rawuh nggih. Ya, Nah, nggih. Iya. Ada. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Monggo, Bu. Pendopo Kecamatan Wonokromo. Yang terhormat Pejabat Bendau Pak Ibu Dian dari Perekonomian, yang terhormat Mas Rohman, yang terhormat Pak Sofyan, Bank Jatimnya masih di jalan, ini saya telepon tadi sudah nyampe di RKZ. Yang kami hormati juga dari Sanggar Ina Ibu Tidut, yang kami hormati dan kami cintai teman-teman UKM Sekecamatan Wonokromo yang hadir hari ini dengan wajah cerah ceria, sehat walafiat. Pertemuan ini nanti akan diisi info-info dan keterampilan, info nanti dari masyarakat tentang pameran, monggo panjenengan nanti bertanya sebanyak-banyaknya, apa tentang perizinan atau tentang apa, nanti ada pengarahan dari Bu Dian bagaimana UKM Wonokromo ke depannya, nanti akan dikasih pengarahan dari Bu Dian dari Perekonomian ya. Dan tanya aja, nggak apa-apa yang jadi untuk penjenengan. Di sini kita 2 bulan sekali kan itu pertemuannya, apa terlalu dekat, apa terlalu lama, monggo nanti itu usul aja. Kalau menurut saya 2 bulan itu sudah cukup. Kecamatan Wonokromo kita ini. Itu pesan-pesan kami ya, dengan juga akan mengelola di dalam pesan-pesan kami ini untuk dimanfaatkan semaksimalnya di sini. Ya, itu pesan kami. Setelah itu apa lagi? Mungkin tentang kurasi di sekolah atau untuk menitipkan Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Saya hormati Bu Ketua UKM Kecamatan Wonokromo Bunani. Saya hormati Ibu Sekretaris Bapak dari Bank Kecamatan Jatim, Wonokromo. Pak dari Dinas Koperasi dan Perdagangan, serta ibu-ibu pengusaha. Ini sudah posisi yang saya lihat itu sangat akur, sangat mensupport. Jadi siapa yang misalkan ada kegiatan
yang sekiranya misalkan satunya dapat order yang lebih diberikan kepada temannya. Kemudian misalkan yang tidak bisa hadir, monggo siapa yang bisa hadir. Misalkan kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya yang ada kaitannya dengan untuk peningkatan daripada UKM di Kecamatan Wonokromo. Karena Bapak Ibu sekalian, tentunya kegiatan ini tidak akan bisa berjalan baik atau penjenengan tidak bisa melakukan kegiatan ini dengan berjalan dengan baik ketika penjenengan eker-ekeran sampai kemudian sesuai dengan target. Jadi kalau misalkan saya ini targetnya 1 juta. Assalamualaikum, selamat pagi Mas, dari Bang Jatim. Ini kan mendatangi rutin pertemuan 2 bulan sekali untuk UMKM di Kecamatan Wonokromo. Ada rencana program baru apa ini? Tolong dijelaskan untuk teman-teman UMKM. Iya Bapak, terima kasih. Perkenalkan saya itu dari Bang Jatim Benowo Bapak. Kali ini kami sudah bekerjasama dengan beberapa UMKM, salah satunya yaitu dengan Asprinta, di mana Asprinta itu adalah nasabah juga di kelolaan kami juga, dan juga di dalam mahasiswa itu banyak juga nasabah kami. Nah, kebetulan saat ini kami menawarkan untuk pembiayaan atau kredit untuk kerja untuk UMKM tersebut. Salah satunya yaitu ada pembiayaan KUR, kredit usaha rakyat, di mana yang KUR ini di tahun ini akan mulai launching. Jadi mau tidak mau kita harus membantu pemerintah untuk menyalurkan atau menyalurkan ke tersebut ke UMKM tersebut. Dengan Mas siapa tadi? Lupa Edo, Bapak. Mas Edo, ada kriteria tertentu nggak untuk bagi UMKM yang akan mendapatkan KUR atau pinjaman? Syaratnya mudah Pak, yang penting ada usaha, minimal usaha itu sudah berjalan minimal 6 bulan. 6 bulan. Dan juga kayak KTP suami istri, KK, dan juga ada surat keterangan usaha atau NIP. KTP Surabaya, Kecamatan Wonokromo. Boleh, monggo, semua bisa Pak. Yang penting ada keterangan usaha sama usahanya ada, yaitu minimal 6 bulan. Terus tentunya harus bebas BI atau bagaimana? Ya, nanti kita tetap dari KTP itu nanti kita cek Pak. Oh. Ketika itu nanti ada tunggakan atau kolek yang macet, itu bisa lanjut ke pembiayaan seperti itu. Oh gitu, bisa dibantu ya? Bisa dibantu Pak. Baik, Mas Edo, satu pertanyaan lagi. Saya berharap mudah-mudahan semua teman-teman UMKM yang hadir untuk absensi, mungkin kurang lebih 50-an yang sudah hadir, bisa dibantu untuk peminjaman atau kredit dari Bang Jatim, dan semudah mungkin diberi penjelasan supaya mereka bisa bekerja, aktivitas, dibantu dengan ada-adanya itu. Terima kasih Pak. Memang rencana kami memang akan memfasilitasi semua UMKM yang ada di Kecamatan Wonokromo ini untuk yang mungkin untuk mengembangkan usahanya atau memperbesar usahanya itu bisa melalui pasti nanti ada yang namanya kreditnya dari pemerintah juga yang murah meriah, bunganya juga murah, prosesnya cepat dan mudah. Minimal, maaf, dapat berapa? Minimal Kita 5 juta sampai 10 juta. Bisa saya kira di bawah 5 juta, enggak ya? Mungkin 500 atau 1 juta, bagaimana itu? Biasanya kita minimal 5 juta. 5 juta ya? Dengan bunga yang kecil? Iya, bunga yang kecil. Mungkin berapa lama? Maksimal 3 tahun Pak. 3 tahun, oh baik, singkat aja. Terima kasih atas wawancaranya dan terima kasih motivasinya agar supaya mudah-mudahan lah teman-teman semua ambil kredit atau pinjaman di Bang Jatim. Sukses dan salam semua untuk Bang Jatim. Assalamualaikum Sudah mengelola banyak kecamatan juga Bu. Nah, kami bisa langsung bersentuhan dengan UMKM ini luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, monggo dimanfaatkan. Kalau di Bang Jatim ada misi yang luar biasa, salah satunya adalah misi kami itu bagaimana meningkatkan perekonomian daerah ya, khususnya Jawa Timur dan khususnya juga paling pusat adalah Surabaya, karena kami ada di wilayah Surabaya melalui UMKM. Nah, disinilah kami mengambil yang
satu tema, yaitu UMKM Surabaya harus naik kelas. Nah, ini pembukuan oke, akan kita advice, artinya apa, akan kita tuntun Bapak Ibu sekalian kalau memang dibutuhkan. Salah satu administrasi itu akan memperkuat Bapak Ibu UMKM menjadi naik kelas. Nah, tapi pertanyaannya, sebelum kita berbicara lebih jauh, apa sih yang disampaikan UMKM naik kelas itu? Ya, tadi sempat banyak disampaikan sama Bu Sekcam ya. Ini saya rekam betul. Bu, saya ini sudah punya produk nih gitu. Tapi gimana kalau nggak ada yang membeli gitu? Jadi penjualan kami sangat minim sekali. Nah, ini nanti kita harus next, kita akan rubah. Namanya UMKM naik kelas itu harus
Satu syaratnya, penjualan wajib meningkat. Inilah konsep naik kelas. Kemudian Bapak Ibu harus mempunyai atau menaikkan aset Bapak Ibu sekalian. Punya yang namanya kendaraan angkut, kemudian punya yang namanya toko yang lebih besar, bahkan punya gudang sekalian, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang dinamakan konsep UMKM naik. Di rumah. Saya lewat Instagram, WhatsApp, sama di TikTok. Banyak endorsing dari kayak selebgram Surabaya. Kalau manual tidak pernah. Kalau manual saya belum pernah, yang ini aja, itu belajar gitu aja. Oke. Ya. Itu siapa? Bu Ayu. Oke, saya kasih aplaus buat Bu Ayu dulu ya. Satu jalur sudah dilakukan sama Bu Ayu ya. Artinya apa? Ya, pada kondisi yang sekarang ini itu tidak ada yang namanya melakukan marketing dengan hanya ya offline tapi online. Artinya apa? Digital marketingnya dari Bu Ayu sudah jalan. Tapi pertanyaannya yang saya namakan tadi adalah offline, itu salah satunya adalah membentuk saluran distribusi. Artinya Ibu Ayu setelah melakukan itu harus juga membentuk secara komunitas menjadi produk Ibu laku di pasaran. Saya tanyakan sekarang, tak linkkan ke kecamatan. Kalau kalau kecamatan pakai e-token atau manual? E-token ya. Ya. Melakukan eksekusi. Nah, artinya apa? Ya, bukan saya menginginkan Ibu untuk bukan hanya di kecamatan aja ya ini ya. Ya, suatu contoh, kalau Ibu mau melakukan pendekatan dengan semua instansi, ya, harusnya Ibu menawar. Sudah pernah dapat pakai? Belum. Salah satunya adalah produk. Kembali lagi yang saya sampaikan bahwa produk bisa memberikan advice kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf kalau apabila ada kekurangan, dan saya berterima kasih sudah bisa dikasih waktu untuk di sini Bu. Ya, mudah-mudahan ini memberikan berkah, barokah dan manfaat. Ya, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Indra pengarahannya mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang, saya Yogi dari UKM Master Builder dari Kecamatan Wonokromo. Mohon maaf sebelumnya, saya boleh tanya ya Pak Indra ya. Silakan Pak. Jadi gini Pak Indra, untuk akses ke Bank Jatim itu bagaimana caranya? Kalau misalnya kita, kebetulan saya juga nasabah dari Bank Jatim juga sih Pak Indra. Terus gini, apakah dari Bank Jatim itu ada mempunyai UKM binaan Pak Indra?
UKM binaan di bawahnya Bank Jatim. Terus satu lagi, seperti yang Pak Indra katakan, plus juga dari partai tadi ya Pak Indra, itu kan ada place ya. Place juga penting juga karena kita bisa produksi, kita bisa. Tapi kalau kita tidak bisa memasarkan juga nggak lucu juga ya Pak Indra ya. Terus gini, kalau misalnya kita bisa menjadi UKM binaan daripada Bank Jatim, apakah bisa kalau misalnya ada event-event dari Bank Jatim, kita bisa diundang, misalnya seperti basar gitu ya Pak, ulang tahun kan biasanya ada basar gitu Pak ya. Nah, apakah kita bisa mengisi di basarnya itu, atau pas kalau misalnya ada event-event besar biasanya Bank Jatim juga ambil booth gitu ya, kayak pernah saya lihat itu di Grand City itu ya, ada booth itu juga ada UKM juga gitu Pak Indra ya. Terus kalau boleh nih Pak, Bank Jatim kan tempatnya misalnya kantor cabangnya itu Pak, kantor cabang pembantu, kantor cabang itu kan tempatnya bagus-bagus tuh Pak ya toh. Nah, apakah boleh tuh kita bekerja sama dengan Bank Jatim untuk bisa misi booth-nya di sana untuk jualan atau bagaimana gitu Pak Indra? Mungkin itu dulu. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum. Baik, Pak siapa Pak? Yogi Pak. Pak Yogi Pak. Pertanyaannya luar biasa nih diborong. Oke Pak Yogi. Salah satu untuk kesempatan untuk mengakses di Bank Jatim itu adalah menjadi nasabah. Nasabahnya nasabah DPK ya Pak. Kalau nasabah kredit sampun Pak. Sudah punya fasilitas kredit Pak? Belum. Oke. Nanti bisa. Jadi gini, kalau sudah bermitra dengan kami itu bukan hanya nasabah DPK aja ya, maksudnya nasabah tabungan saja, tapi juga nasabah kredit. Semua yang kami berangkatkan itu sudah memiliki fasilitas kredit Pak. Ya, walaupun sedikit banyaknya itu yang kami masukkan ke misi dagang itu benar-benar nasabah kredit dan nasabah DPK gitu. Nah, kalau kami berbicara masalah UMKM itu jelas kami per masing-masing kecamatan itu pasti bersinergi Pak, bersinergi dengan Bapak Ibu sekalian, itu akan kita guidance gitu. Kalau untuk langsung menjadi wadah di satu wadah itu nanti kita per masing-masing ketua Pak. Kalau semuanya nanti kita bingung mengaksesnya. Makanya kenapa kami bisa ada di sini di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, karena kami ada undangan resmi yang sudah dekat dengan beliaunya untuk bisa mengakses ke kami juga. Nah, disinilah diwadahi dalam bentuk yang namanya komunitas-komunitas atau asosiasi Pak. Begitu. Ya. Kalau sudah menjadi nasabah maupun debitur kami itu secara otomatis pasti menjadi mitra. Nah, tetapi kalau berbicara masalah yang kami lakukan saat ini itu adalah aksesnya bagaimana kita meliterasi dan mengedukasi. Artinya ngobrol bareng santai, kita sama-sama. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian bisa naik kelas. Terus kemudian yang selanjutnya adalah masalah pameran. Kami buahnya Pak, jadi mulai Balai Pemuda juga ada, kemarin di jalan melakukan tunjungan gitu ya, UNESA kemarin, banyak sekali. Nanti tinggal Bapak Ibu secara performa akan kita akses melalui ketua, nanti kita informasikan, nanti akan mendaftar Pak kepada kami, seperti itu. Jadi ada linknya, nanti untuk bisa kita lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian
akan berproses ke kami melalui proses yang tadi, pendaftaran. Begitu. Jadi sudah kita lakukan itu, Pak. Ya, mudah-mudahan ini kalau ketambahan dari kan sudah kenal kami ya, Pak ya. Jadi kalau ketambahan dari semua UMKM di Kecamatan Wonokromo, ya alhamdulillah nanti. Dan itu gratis, Pak. Hanya biasanya menambah saldo aja, saldonya Bapak sendiri. Gitu, Bapak Ibu. Jadi hanya kalau sudah punya tabungan, biasanya yang menambah saldo 100.000 itu uangnya Ibu sendiri, Bapak sendiri, nggak kita potong. Nah, kemudian mungkin kalau belum punya QRIS-nya, nah itu nanti akan kita berikan yang belum punya. Begitu. Biasanya nanti akan dikasih 2, Pak, QRIS-nya itu untuk melakukan eksekusi. Karena pembukaannya Bapak biasanya kan di cabang yang berbeda. Nah, begitu. Oh, di Batu Keramat. Ya, betul, Pak. Nah, kalau kita biasanya di Caket Pangair kita bukakan 2 biasanya QRIS-nya. Begitu. Nah, itu nggak ada isu sih, Pak, sama-sama gratisnya. Terus yang terakhir, Pak. Nah, terkait dengan penjualan, kami ada pengawas, Pak, otoritas, Pak. Jadi bisnis kami memang benar ada space untuk tempat, tetapi bisnis kami adalah jasa keuangan, Pak. Dan notabene-nya kami tidak boleh nyambi bahasanya gitu, Pak. Nah, ini malah akan berisiko, Pak, bagi kami untuk bisa mengakomodir itu. Harapannya malah kalau diperbolehkan ada proses galeri-galeri yang nanti hadir dari pemerintah kota. Nah, ini kalau itu nanti kita munculkan per event. Yang tadi kita sampaikan adalah proses melalui event UMKM yang akan kita lakukan secara kontinu.